Ya entah gimana ya. Gimana gue menjelasinnya secara itunya ya, bingung juga. Kenapa tuh disuruh? Jadi saya cuci muka, mungkin ini bisa disebut tips terakhir ya. Saya cuci muka dari air bekas di pemandian mayat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mata Pala Indonesia Channel bersama saya Zahra. Senang sekali bisa berada di sini, bisa ngobrol bersama Mas Kobra. Aduh, gimana ya? Sejujurnya saya agak sedikit grogi gitu di sini. Cuman saya punya pertanyaan yang menurut saya perlu jawaban. Dan saya juga ingin tahu. Saya juga anggota Siswala di salah satu SMA. Saya lihat alumni saya, pendaki senior, pendaki-pendaki lain di sosial media. Termasuk saya melihat Anda sendiri di sini berhadapan saya. Padahal kan perjalanan atau gimana ya, aktivitas naik gunung itu identik dengan kotor-kotoran ya, di hutan, di tengah hutan rimba gitu. Gini, kalau boleh nanya, berapa sih umurnya Mas Kobra? Umur sekarang? Umur sekarang nih, berapa nih? Bahaya banget sih, baru kali ini gue ditanyain usia nih. Usianya? Mbak Zahra berapa usia? 19 tahun. Beda tipis sama. Tapi ini serius. Serius, soalnya ini kan buat informasi teman-teman juga nih ya kan. Serius nih, umurnya berapa? 33. Serius? Serius. Gue lahir Februari 1990. Coba gak kelihatan 33 ini kayak 20-an ya. Batuk gue ada gitu. Pintar banget sih. Ceria gitu, awalnya ceria gitu. Apa sih tipsnya? Tahu tips awet muda seorang pendaki. Awet muda. Apa? Enggak lihat padahal gue tua ya. Apa sih? Oke lah, gini, memang ada beberapa tips ya. Ada beberapa, bisa dikatakan, cara untuk bisa terlihat awet muda, meskipun dengan cara-cara ciri-ciri, meskipun dengan ciri-ciri yang ada di fisik kita menuju ke lanjut usia ya, di atas 30 ke sana kan. Oke, langsung aja ya. Yang pertama adalah, percaya nggak percaya, yang pertama adalah mandi lama. Itu mandi lama di mana tuh? Mandi lama itu bukan artinya kita naik gunung. Oke, jadi gini ya. Jadi di gunung kita beberapa hari diterpa oleh terik matahari. Belum lagi yang kita lalui penuh dengan lumpur, tanah dan lain-lain, kotor. Belum lagi kalau ada badai angin yang membawa polusi, semacam bakteri-bakteri itu. Antisipasinya adalah mandinya lama. Mandinya lama adalah gimana? Itu dalam artian bukan negatif atau gimana. Bersih-bersih yang pure, benar-benar clear semua tubuh kita. Bersih-bersih. Jadi kita bukan mandi di gunungnya ya. Kalau di gunung ada mata air, kita cukup dengan minum supaya tidak dehidrasi. Jadi kalau dehidrasi kan kulit kering. Jadi kalau banyak minum bisa tetap kesegaran terjaga. Seperti itu. Ditambah lagi dengan logistik yang cukup, kita energi cukup, kita tetap rest. Yang pertama masalah kebersihan. Jadi mandinya adalah begitu kita kembali ke base camp. Di bawah ya, ataupun oke lah, pas begitu kita sampai ke base camp, dari perjalanan kan otomatis kita dari polusi di jalan, kita bersih-bersih sebelum naik. Sebelum naik juga bersih-bersih dong, mandi dulu sebelum naik. Meskipun kita mau kotor-kotoran, kita ya harus mandi dulu. Turunnya juga mandi kita, karena kita habis kotor-kotoran. Nah, kenapa mandinya lama? Mandinya lama itu otomatis pas turun kita membersihkan setiap sela-sela tubuh kita ya. Sela-sela tubuh kita. Terus dari yang di kuku-kuku, kita bersih-bersih. Belum lagi gosok gigi itu, kalau gua pribadi sih nggak cukup sekali. 2 kali. Apalagi kalau di gunungnya lama. Apalagi kalau di gunungnya lama itu 2 kali. Keramas juga bisa jadi 2 kali.
kalau kita diterpa hujan, badai, segala macam, otomatis di tubuh kita, di kepala kita kotoran, segala macam, tiduran kan di tanah meskipun dalam tenda. Jadi pure bersih-bersih itu bener-bener apa ya, bukan sekedar basuh, bilas, pakai sabun, udah kelar, enggak sih hari itu. Belum lagi pakai pembersih muka, bener-bener perawatan. Itu yang pertama, kenapa mandinya lama ya, karena menempuh beberapa teknis tersebut dalam mandi itu, jadi mandinya lama. Dan logikanya adalah begitu mandi lama, kita dekat dengan air dan bermain air kan lama. Logikanya adalah ikan juga kan kalau sering di air, lama di air kan seger. Iya. Ya kan, logikanya. Beda dengan binatang yang ada di gurun, kan kering atau gimana. Ya, nah itu logikanya. Seperti itu. Yang kedua adalah perawatan. Treatment kita, oke lah, saya cowok nggak menutup bahwa gengsi atau gimana, kita treatment sama. Kalau pas datang ke basecamp mungkin mandi kan, sebelum naik kita pakai hand body dulu, itu biasa dengan hand body, terus pakai lip balm biar gak kering lah ya, lip balm seperti itu. Terus apa ya, bila perlu ada yang sampai pakai sunblock, ada yang pakai sunblock biar kan terik matahari, meskipun ketinggian, meskipun dingin, kita kan ketinggian otomatis dengan matahari dekat. Teriknya kan beda itu, meskipun hawanya dingin. Jadi kita harus perawatan. Yang kedua adalah perawatan. Cowok juga penting gitu kan, skincare. Betul, jangan gengsi. Ini kita bicara awet muda men, gitu kan, pendaki itu muda gitu. Nah yang ketiga adalah ini yang tadi kan lebih ke fisikal ya, yang di luar kita ya. Jadi kebersihannya dan perawatan kan dari luar. Nah terus tadi ada tambahan asupan ya, minum, makan yang cukup biar gak dehidrasi dan tetap fresh. Yang ketiga adalah penting, itu adalah dari dalam. Penyakit hati itu yang menimbulkan kelihatan tua atau tidak awet muda, itu kita memiliki penyakit hati. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Contoh gini, pendaki yang benar-benar bisa menyerap arti kehidupan itu bisa membuang penyakit hati. Contoh yang sangkut pautnya buat awet muda nih, yaitu kita jangan merendahkan orang lain. Jangan merendahkan orang lain, jangan nyinyir pada orang lain. Contoh gimana ya contohnya, bingung gue ya. Apa tuh? Situ umpamanya pernah naik keliling Indonesia, gunung-gunung yang ada di Indonesia, bahkan bisa sampai ke EBC yang di luar negeri umpamanya. Datanglah saya, baru naik perahu, bicara tentang gunung, jangan ngobrol gini. Nah, baru aja ke perahu udah sombong. Nah itu sombong, terus yang akhirnya merendahkan orang lain. Itu buang. Itu buang. Dari dalam gitu kan. Itu penyakit hati kan. Nah hubungannya apa dengan awet muda? Karena kalau kita begitu merendahkan orang lain itu otomatis benci sama kita. Otomatis doa yang dia ucapkan atau dia yang katakan negatif. Pandangannya juga terhadap kita yang merendahkan dia itu pasti negatif. Jadi mau kalau udah pandangannya gitu kan, jadi itu pandangannya mau kita perawatan atau mandi seminggu pun mandi, lu mau setampan secantik apapun di mata orang lain negatif, itu gak bakal ada menarik negatif semuanya jadi kelihatannya ya rusak udah gitu. Nah itu penyakit hati yang harus dihilangkan, bahwa kita jangan merendahkan orang lain, tetap memberikan hal positif, tapi kita merangkul kita sama lah. Kalau kita bisa merangkul, bisa setara, maksudnya kita gak merendahkan orang lain akan nyaman ngobrol dengan kita. Humble gitu kan, nyaman, menarik, otomatis setua apapun lu di mata mereka itu bisa menarik, bisa setara. Anggapannya bahwa lah awet muda, jiwa muda seperti itu. Meskipun udah banyak pendaki yang udah tua tapi kelihatannya muda, ya seperti itu, tidak pernah merendahkan orang lain. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah yang keempat, berarti ya, hilangkan iri dengki. Jadi kita jangan iri dengan apa yang orang lain miliki. Misal Mbak Zahra punya barang branded dia di dunia pendakian, tas misalnya dengan merek yang bla 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 lah gitu, yang stratanya yang mid high end,
terus gua pakai yang biasa-biasa lah ya, yang harga miring gitu, yang murah gitu. Nah, kita jangan iri, jangan iri, terus apa ya, jangan jadi beban bahwa pokoknya jangan jadi yang akhirnya jadi prasangka buruk kepada yang mempunyai barang tersebut gitu. Yang punya juga itu jangan merendahkan, nyambung sama tadi kan, meskipun kita barang branded, kita bukan artinya harus merendahkan yang di bawah, yang nggak punya barang branded. Itu sama, itu masalah alat kok, yang penting fungsinya sama. Yang penting fungsi. Iya, itu masalah merek, yang penting fungsi sama, nggak harus jadi merendahkan, nggak jadi menghina. Kalau udah gitu kan udah terjalin kan, udah enak, umpamanya humble, kita gak ada saling merendahkan, gak ada iri, itu enak. Jadi situ usianya tadi berapa, 19 tahun, saya 33, tapi saya gak pernah merendahkan di situ belum pernah naik gunung umpamanya ke Kerinci, tapi kan gak pernah. Enak kan ngobrolnya, sharingnya enak. Jadi lo tau lah Pak Ganjar Pranowo lah, gubernur. Iya, Pak Ganjar. Rocky Gerung aja yang suka naik gunung tuh, dengan Pak Ganjar gak jauh beda. Udah tua, udah agak beruban, mungkin Pak Ganjar banyak ubannya, Pak Ganjar mohon maaf. Ya udah usianya lebih saya lah ya, udah 40 ya mungkin nggak atas. Tapi di mata netizen, di mata masyarakat itu kayaknya jiwa muda sekali, kelihatannya muda, karena yang mereka tebarkan adalah pesonanya yang positif, gak pernah menghina orang lain, gak pernah merendahkan masyarakat. Enak gitu ngobrolnya. Jadi tiap ketemu juga kayak ngobrol dengan seumuran, iya kan? Itu juga kan kayak kita kan lagi ngobrol seumuran, makanya tadi beda tipis lah itu. Karena kita saya gak pernah menghina dengan usia yang di bawah saya, gak pernah. Itu sama. Di atas sama juga. Sama, yang di atas juga sama. Cuman kalau yang lebih tua kita harus saling menghormati, jangan yang di bawah menghargai. Sopan santunnya dijaga, adab dijaga, seperti itu. Itu mungkin bisa masuk tips itu. Jadi yang kelima itu adab dijaga. Kalau adab dijaga, saling menghargai, saling menghormati, insyaallah orang lain anggapannya bahwa kita itu enak dan bisa terlihat menarik. Kalau udah menarik kelihatannya fresh, awet muda. Seperti itu. Itu yang kelima tuh. Nah, yang selanjutnya adalah yang ke-6 berarti ya. Yang ke-6. Yang ke-6 itu adalah kita di mata pendaki nih ya, kalau ke gunung itu pure murni healing, bukan sekedar ngejar konten atau ngejar ngejar sosial dan foto-foto itu. Jadi pure healing, benar-benar kayak alam dengan bernyatu dengan alam, benar, mendekati alam, menyatu dengan alam. Dan yang paling penting adalah kita harus melestarikan alam. Percayalah, ada energi khusus dari alam. Jujur, ini rahasia nih. Ya, untuk kita ya, dalam tubuh itu ada energi khusus bagi pendaki atau orang yang mau melestarikan dan menjaga alamnya itu sendiri. Serius, ada energi khusus. Maksudnya, kalau kita menjaga alam, alam pun akan menjaga kita. Aura yang ditimbulkan kita, yang diberikan oleh alam, energi yang ditimbulkan itu lain. Serius, itu memang kayak sepele, cuman itu penting banget. Beda lagi dengan yang ke alam yang menjadi konten, terus yang merusak, mengambil gitu. Pokoknya itu kan kesananya kan mencari keuntungan untuk dia sendiri lah ya. Nantinya anggapan orang lain pun pasti beda. Gak menarik kan? Iya. Beda aura alam bener-bener. Sambungannya. Nah, gitu kan. kita melihat yang benar-benar pendaki yang bukan senior ya, yang terlatih ya, pendaki yang terlatih dengan yang tidak terlatih atau yang sekedar pansos, terus coba bersanding, beda deh. Jauh banget. Nah, itu makanya kita harus benar-benar menyatu dengan alam, itu menjaga, melestarikan supaya kita dapat energi khusus, energi positif yang adalah beda lah. Di mata nanti juga perasain kalau lo bisa meraktekin itu, bisa menjaga dan melestarikan alam, lo bakal dapat sesuatu yang bisa lo timbulkan ke orang lain. Itu anugerah, bisa dikatakan anugerah dari alam untuk kita bisa pancarkan ke orang lain. Itu beda, itu serius, itu ada luar biasa. Dan itu penting selain perawatan yang tadi yang di sebelum itu yang paling penting. Dan memang ini ada tips yang terakhir ya, tapi menurut saya memang masuk ke ranah spiritual.
agak mungkin ya bagi orang yang rasional, apalagi orang seperti saya, dan mungkin juga buat teman-teman di luar nalar ataupun bahkan masa sih gitu kan, masa sih gitu kan, nggak mungkin lah gitu kan. Saya dulu pernah hidup beberapa tahun ya di Jawa, tepatnya di Purwokerto. Kuliah itu. Waktu kuliah, betul. Waktu kuliah, saya berteman dengan, saya tidak mau munafik di sini, saya berteman dengan beberapa pegiat malam, kupu-kupu malam, orang yang suka bekerja malam hari lah ya. Terus bersama dengan ya yang suka keluyuran malam lah, gitu, gitu. Di kaki Gunung Slamet sih, di Baturading. Terus ada orang tuanya yang meninggal, dan saya diajak bersama teman-temannya melayat dong. Nah pas waktu di rumahnya, di rumah dukanya, lagi dimandi. Percaya gak? Saya disuruh untuk, Mas, cuci muka. Itu yang netes yang di bawahnya, yang dari dimandikan mayatnya. Air dari mayat, dari pemandian airnya. Cuci muka aja. Jadi mungkin bisa jadi tips ya. Barangkali, tapi ya entah gimana ya. Gimana gue menjelasinnya secara itunya ya, bingung juga. Kenapa tuh disuruh? Jadi saya cuci muka, mungkin ini bisa disebut tips terakhir ya. Saya cuci muka dari air bekas pemandian mayat. Ya. Serius. Ini bisa dikatakan hal yang di luar itu ya, logika lah ya. Saya pernah disuruh seperti itu. Saya bawa harus cuci muka. Coba cuci muka biar awet muda. Itu kata warga sana, warga kaki Gunung Slamet. Biar awet muda, coba cuci muka dari air habis dimandiin mayat, gitu, dari mayat, air mayat gitu. Langsung yang dari netes-netes kan di bawah itu ada ember itu. Pas begitu sebelum netes ke ember saya kadahin gini, langsung cuci muka. Bener, muka tusuk kulit di sini tuh. Ya mungkin sekarang bisa dilihat hasilnya. Ini nih hasilnya gitu ya. Itu mungkin bisa dimasukkan salah satu ya. Itu mungkin percaya gak percaya, itu kan memang ada hal yang gimana ya, dari keyakinan sih, dari keyakinan bahwa ya saat itu gue kena sugesti bahwa dengan cuci muka dari air mayat tersebut bisa awet muda. Jadi gue kesugesti, gue yakin bisa awet muda. Jadi kesugesti gitu. Ya siapa tahu dengan air kobokan juga kalau sugestinya keyakinannya yakin gitu ya. Dilakuin bisa jadi awet muda, bisa jadi, karena hal yang menurut kita yakin itu pasti jadi kenyataan. Itu energi yang tidak bisa dipungkiri, itu kalau kita udah yakin pasti jadi kenyataan. Ya, mungkin seperti itu. Ya, mungkin lah udah itu aja mungkin beberapa tips buat awet muda. Yang penting yang pertama adalah perawatan fisikal kita, jangan gengsi, jangan menyerah. Bila orang lain ada yang ngobrol bahwa lu mandinya lama lu, itu jangan menyerah. Nah, jadi lu mau diomongin suka mandinya lama, bodo amat. Yang penting kita kita kan bersih-bersih. Toh yang menikmati hasilnya itu kan kita sendiri gitu kan. Kita bisa memancarkan kebersihan gitu, cerah gitu kan, seger gitu. Yang kedua adalah ya yang tadi, kita penyakit hati buang. Penyakit hati buang, jangan iri dengki, jangan sombong, jangan merendahkan orang lain. Kita tetap bersama, kita setara, saling menghormati dan saling menghargai. Adab juga harus dihargai. Insya Allah orang lain melihat kita itu bakal menarik, bakal beda, bakal positif lah. Energi juga yang kita pancarkan itu kebaikan. Iya. Otomatis yang dipancarkan itu positif. Kalau kebaikan ya fresh, enak gitu buat bisa dipandang. Nah seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita benar-benar harus bisa menjaga alam, melestarikan alam, supaya kita dapat anugerah dari alam untuk bisa tetap menjadi diri sosok yang menarik, sosok yang awet muda, sosok yang fresh. Timbal baliknya, feedbacknya dari alam seperti itu. Dan yang terakhir mungkin ini ya mau dilakukan monggo, mau enggak juga ya terserah gitu ya. Tadi yang mandi dengan air mayat saya pernah lakukan, ya alhamdulillah berkat sugesti atau dan keyakinan gitu. Kita juga dari itu. Hasilnya. Dari hasilnya. Seperti itulah. Oke, kalau buat teman-teman ada yang tambahan gitu ya, tambahan buat tips awet muda bisa ditambahkan nanti ya di kolom komentarnya. Seperti itu. Mbak Zahra, mungkin dari saya sebagai pribadi, dari mata yang
suka beraktivitas di hutan. Pengalaman. Terus mungkin ada teman-teman yang lain atau dari negara melihat bahwa saya kelihatannya awet muda padahal sudah tua. Tapi ya itulah yang saya berikan, karena yang saya pancarkan adalah yang berikan itu kebaikan. Tidak pernah sekalipun saya merendahkan orang lain. Karena saya juga merasa nggak sempurna sih. Jadi buat apa gitu? Buat apa sih kita merendahkan orang lain? Toh kita juga kan masih jauh lah dari kesempurnaan, masih ya seperti itu. Jadi seperti itulah, pancarkan selalu kebaikan. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mas Kobra. Mungkin itu bukan gambaran sih ya. Apa ya namanya? Beberapa tips dari seorang pendaki gitu. Buat teman-teman yang mungkin ya segitu tips biar kelihatan awet muda. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam rimba, salam lestari. Mata Pala Indonesia. Play safety or die slowly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.